Tirza akan menampilkan beberapa informasi untuk kalian semua ya. Ada apa saja di Buletin Pelangi Mahasiswa edisi November ini? Nanti akan ada tips-tips mengisi waktu luang. Ada juga puisi yang akan dibacakan oleh Carla. Dan juga ada pendapat beberapa teman selama pembelajaran jarak jauh. Tapi tidak hanya itu saja ya, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Yuk kita simak bersama-sama. Hai teman-teman, aku akan membagikan tips-tips mengisi waktu luang di saat pandemi supaya tidak bosan dan selalu ceria. Sebaiknya kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kreativitas kita. Misalnya, kalau kita senang bernyanyi, kita isi dengan kegiatan yang ada kaitannya dengan bernyanyi. Contohnya, mengikuti paduan suara secara virtual, mengikuti latihan vokal secara online, melihat di YouTube cara-cara menyanyi yang benar. Dan apabila ada kesempatan, bisa mengikuti lomba-lomba secara virtual. Kalau kita senang menggambar, kita bisa belajar menggambar dengan mencontoh cara-cara menggambar yang baik lewat YouTube. Bisa juga menggambar karikatur. Seperti ini contohnya. Ini hasil gambarku. Kalau kita senang memasak, kita bisa praktik memasak berbagai masakan dan kue. Tapi, kalau memasak menggunakan kompor, tetap harus didampingi orang tua ya. Dan masih banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari di rumah agar tidak bosan dan kegiatanmu bermanfaat. Demikian tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku akan membuat aksesoris rambut. Nah, di sini bahan-bahannya adalah rangka bandol dan pita, ada aksesoris, lem dan bulu-bulu dan aksesoris lainnya. Nah, pertama-pertama kita buka lem dulu. Kita balurin ke bandunya. Nah, dibalurin. Sambil nunggu kering, kita siapkan aksesorisnya. Di sini kalau ditempelin dengan ini bagus, cantik kan? Terus ini udah kering, kita balurin lem belah sini. Halo, selamat pagi anak-anak jurnalistik. Bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat semua ya? Oke, hari ini Miss Tuti akan membacakan sebuah kisah cerita yang ditulis oleh teman kita, Tirza.
Ceritanya tentang apa? Penasaran? Yuk kita dengarkan dan simak sama-sama ya. Balas Budi Pipit Kecil, ditulis oleh Tirza. Di sebuah desa, di tepi sebuah hutan, tinggallah seorang anak laki-laki yang memiliki sifat ramah dan peduli. Anak laki-laki tersebut bernama Budi. Selain memiliki sifat ramah dan peduli, Budi adalah seorang penyayang binatang juga. Suatu hari, Budi menemukan seekor pipit kecil dengan sayap terluka. Ketika ia sedang bermain dengan teman-temannya, Budi menemukan pipit kecil tersebut di sela-sela sebuah semak berduri di tepi hutan. Ia menduga burung tersebut terluka karena tertembak oleh pemburu. Budi merasa iba dan berniat menolong pipit kecil yang terluka itu. Perlahan, Budi mengeluarkan si pipit kecil dari semak berduri dan meletakkan si pipit kecil di telapak tangannya. Kemudian, Budi mencabut beberapa duri yang tersangkut di tubuh si pipit kecil. Budi berusaha mencabut duri-duri tersebut sekuat tenaga, karena duri-duri tersebut menusuk cukup dalam di tubuh pipit kecil. Lalu, Budi membersihkan luka pada sayap dan tubuh si pipit kecil dan membalutnya. Sejak saat itu, pipit kecil tinggal di kamar Budi. Budi memberi pipit kecil makanan berupa biji padi dan air bersih untuk diminum. Setelah seminggu, Budi memeriksa luka pada tubuh dan sayap pipit kecil. Luka tersebut sudah sembuh. Lalu, Budi melepaskan pipit kecil kembali ke alam liar. Keesokan harinya, Budi dibangunkan oleh suara kicauan yang tak asing baginya. Budi melihat sekeliling dan terkejut ketika ia melihat ke jendela. Pipit kecil yang ia rawat ada di sana. Paruhnya terbuka dan ia mengeluarkan sebuah biji semangka dari dalam paruhnya. Pipit kecil itu berkicau pelan dan terbang menjauh. Sepertinya si pipit kecil ingin mengucapkan terima kasih. Budi melambaikan tangan kepada pipit kecil, lalu menatap biji semangka yang ditinggalkan pipit kecil tadi. Budi memutuskan untuk menanamnya di tepi hutan. Setiap hari, Budi menyiram tanaman semangkanya dengan air bersih dan setiap seminggu sekali, Budi juga memberikan pupuk kompos untuk tanamannya. Setelah 3 bulan, tanaman semangka tersebut sudah memiliki 2 buah semangka yang siap panen. Kedua semangka Budi memiliki ukuran yang sangat besar. Dan Budi berniat untuk membagi daging semangka tersebut untuk warga desa yang membutuhkan. Namun, alangkah terkejutnya Budi ketika membelah semangka pertama. Semangka tersebut tidak berisi daging buah, namun emas batangan berlimpah. Budi mengeluarkan emas batangan tersebut perlahan-lahan. Ia tidak ingin merusaknya.
Hal tersebut juga berlaku pada semangka kedua. Dagingnya emas batangan berlimpah. Sejak saat itu, Budi membagikan kekayaannya pada penduduk desa yang miskin dan membutuhkan, dan sisanya untuk pembangunan desanya. Nah, bagaimana teman-teman kisah cerita tadi ya? Sangat menarik sekali. Menurut kalian apa yang bisa kalian pelajari dari kisah tadi? Nah, ternyata dengan siapapun, dengan apapun, kita harus ya berbuat baik. Dan buah dari buat baik sikap kita juga akan balik kepada kita lagi. Begitu ya? Oke, sampai jumpa. Aku pelajar Indonesia. Karya Kaila. Aku seorang pelajar. Semangat belajarku sangat tinggi. Aku ingin sukses selalu, membanggakan kedua orang tuaku. Aku pelajar Indonesia, berkarakter dan cerdas, disiplin saat belajar, tertib dalam segala tugas sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu guruku, atas berkatmu aku selalu berjuang, tidak pantang menyerah menggapai cita-citaku demi Indonesia tercinta yang beriman, berkarakter, dan cerdas seperti Soekarno-Hatta. Halo teman-teman, namaku Vicky. Hari ini kita akan membuat minuman sehat, yaitu banana smoothies. Mari kita mulai. Bahannya itu simple guys, kita cuma butuh susu dan pisang. Oke, mari kita mulai membuat. Pertama kita kupas pisangnya dulu, jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman. Kalau sudah kita kupas, kita masukkan ke dalam blender ya. Kemudian kita tuang susunya. Tergantung ya berapa banyak kita mau kasih susunya. Kalau udah kita blender. Kalau udah kita ambil terus kita tuang ke gelas. Oke guys, jadi deh smoothiesnya. Jangan lupa dicoba guys, karena ini mengandung banyak vitamin B yang baik untuk tubuh. Makasih. Teman-teman, aku Mika. Aku kelas 1. Hari ini aku ingin menceritakan tentang aku belajar di rumah. Pas aku belajar di rumah, aku senang belajar di rumah gara-gara kakak dan mama dan ayahku mengajariku. Habis itu aku juga belajar lebih jelas. Ada senangnya juga ada sedihnya. Sedihnya aku belum bisa bertemu dengan teman-teman dan bu guru. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, nama aku Tirza. Hari ini aku akan membagikan kesan-kesanku selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sebenarnya selama PJJ ini aku merasa sedih karena aku tidak bisa bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan bapak ibu guru dan teman-temanku di sekolah. Aku sangat merindukan mereka. Namun berkat kecanggihan teknologi,
Saat ini aku dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka secara tidak langsung, yaitu melalui aplikasi-aplikasi khusus seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu, aku juga dikenalkan dengan berbagai teknologi baru yang bisa aku manfaatkan untuk membantuku dalam belajar, seperti Google Classroom dan YouTube. Nah, selama PJJ ini aku juga dilatih untuk mengatur waktu. Kapan waktu untuk belajar dan waktu untuk beristirahat atau bermain. Selain itu, aku juga dilatih untuk mencari berbagai informasi dari sumber-sumber yang tersedia di internet. Informasi-informasi tersebut akan kugunakan untuk menyelesaikan tugas-tugasku. Walaupun saat ini kita sedang berada di rumah, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Kita tetap dapat belajar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang sudah ada. Sekian kesan-kesan dari saya. Ingat ya, selalu jaga kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Terima kasih. Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu PJJ ini. Pengalaman saya waktu PJJ itu menyenangkan, menyedihkan. Ya itu. Saat menyenangkan itu saat ada Google Meet. Karena waktu selesai Google Meet bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau misalnya itu kesedihannya itu ya kadang kangen, nggak bisa ketemu. Terus selain kangen ya nggak bisa ketemu juga itu. Nah, menurutku kalau pelajaran yang aku senangi itu selama PJJ, yang aku senangi selama ini bahasa Inggris, agama, IPA, PJOK, sama bahasa Jawa. 5 aja itu aku suka. Nah, kalau aku biasanya ngilangin rasa jenuhku, aku biasanya baca Alkitab. Kalau aku nggak bisa tidur siang, aku juga baca Alkitab. Karena kalau kita baca Alkitab bisa ngantuk. Suka baca Alkitab. Kalau ada satu lagi untuk ngilangin rasa jenuhku, yaitu aku biasanya bikin bentuk origami gitu. Itu seru, aku suka. Kalau kalian mau nanti juga aku bikin sesuatu dari origami sama teman-teman. Bye bye. Jadi kali ini aku akan memberikan tips-tips mengisi waktu luang saat kita stay at home supaya waktu luang kita tetap jadi bermanfaat dan tidak jenuh. Oke,
Jadi yang pertama adalah melakukan hobi bersama. Kalian tuh bisa melakukannya bersama keluarga, teman, saudara, kakak, adik, sepupu. Kalian bisa melakukannya bersama-sama supaya lebih menyenangkan dan lebih seru. Yang kedua, melakukan kegiatan bersih-bersih bersama. Kegiatannya bersih-bersih itu kalian bisa bersih-bersih rumah, bisa bersih-bersih lingkungan, ya supaya lingkungannya tuh bersih, dan kalian bisa melakukannya bersama kakak, adik, keluarga, sepupu, teman, siapa saja kalian bisa melakukannya. Yang keempat, nonton bersama. Kalian bisa nonton TV, nonton film kesukaan. Yang kelima, berolahraga bersama. Kalian tuh bisa berolahraga, berlari, bersepeda, atau berenang bersama teman kalian atau keluarga kalian. Itu aja ya guys, semoga bermanfaat dan terima kasih. Namaku Nindya. Hari ini aku akan membacakan puisi yang berjudul Pahlawanku yang Berjasa. Ciptaan Frederica Anindya Dian Paramita. Dia berjuang demi Indonesiaku. Dia rela gugur demi Indonesiaku. Demi Indonesiaku, engkau rela berkorban. Oh pahlawanku, engkau pahlawan bangsa, jasamu luar biasa. Terima kasih pahlawanku. Terima kasih. Hai teman-teman dan Bu Justin, hari ini saya akan membuat tempat pensil yang seperti ini. Kalau kalian mau tahu cara membuatnya, ini dia alat dan bahannya. 6 uhu, kartis yang sudah dibuat menjadi lingkaran, tisu yang bermotif atau kalian juga bisa memakai kertas kado atau yang kertas HVS digambar ya. Kalau aku pakai tisu yang bermotif. Dan ini dia, kalian perlu tempat Pringles yang sudah dibagi menjadi 2, karena hari ini aku mau membuat 3 bentuk pensilnya, jadi saya tambahkan dengan botol. Kalian kalau nggak punya tempat Pringles juga bisa pakai botol saja. Oke, lanjut aja ke langkah pertama. Langkah pertama, kita harus menutupin tempat Pringlesnya dengan tisu atau kertas kado. Kita buat yang mana lagi? Sekarang kita buat yang ini ya. Oh ya, karena yang ini bawahnya berlubang, tidak apa-apa, nanti kan ditaruh di sini jadinya tidak berlubang lagi. Nah, ini sudah jadi yang kecil dan yang ini. Sekarang kita buat yang ini. Nah, ini yang dari aqua juga udah jadi nih. Ini juga gini ya teman-teman. Ya, kalian kalau mau sininya juga ditutup bisa juga pakai buat tisu atau kertas kado. Selanjutnya ininya yang 3 tadi
kardus yang sudah dibentuk menjadi lingkaran. Oh iya, kalau kalian mau dikasih sini juga bisa ya. Oh iya, langsung aja kita tempel semua ininya ke sini. Kalian boleh pakai yang sebelah sisi depan atau sisi belakang. Kalau aku pakai sisi belakang. Kita tempel ya. Ini dia. Kalau kalian mau kasih hiasan di sini boleh kayak aku nih. Tunggu sebentar, aku ambil hiasannya dulu ya. Oke, aku di sini pakai bunga-bungaan gini. Ya, ini aku juga buat sendiri kemarin. Aku mau yang warna merahnya aja 2. Karena cantik. Aku mau taruh di sini sama sini. Kalau kalian nggak bisa lihat ini. Sudah jadi teman-teman. Jadi kalian kalau mau nyontoh bisa aja. Ini dia hasil karya. Oke, terima kasih karena sudah menonton cara membuat ini tembak pensil. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Pasti sehat dan tetap tersenyum ceria ya. Nah, biar senyummu tambah lebar dan pagimu tambah ceria hari ini, maka Miss Tuti akan membacakan sebuah cerita dari teman kita. Ceritanya tentang apa ya? Yuk kita dengarkan dan simak sama-sama. Senangnya bisa berbagi, ditulis oleh Crescent. Tita memiliki banyak sekali mainan dan buku-buku bacaan. Mainan dan buku-buku bacaan tersebut disimpan di sebuah ruangan kecil di rumahnya. Pagi itu, Tita membersihkan ruangan kecil tersebut. Ia mengeluarkan mainan dari kotak mainan dan menurunkan buku-buku bacaan dari rak buku. Tita sibuk memilih mainan mana yang masih dia sukai dan tidak lagi ia mainkan. Tita juga sibuk memilih buku mana yang masih ia baca dan buku mana yang sudah tidak ia baca. Dan buku mana yang sudah tidak ia perlukan. Tita mengelap kotak mainan dan rak buku. Setelah itu, Tita kembali merapikan mainan dan buku bacaan yang masih diperlukan. Tita berniat untuk menyumbangkan mainan dan buku bacaan yang sudah tidak diperlukan. Ayah, aku ingin menyumbangkan buku bacaan dan mainan ini ke panti asuhan, boleh kan? Kata Tita kepada ayahnya. Oh, tentu saja boleh, Tita. Besok akhir pekan, ayah dan ibu akan mengantarmu ke panti asuhan, kata ayah.
Ibu yang sedang memasak di dapur mendengar pembicaraan Tita dan ayah. Nanti ibu bantu membersihkan mainan dan mengganti sampul buku-buku bacaan itu, nak, kata ibu. Siap, Bu. Terima kasih ibu dan ayah, jawab Tita dengan mata berbinar. Pada akhir minggu dengan bersemangat, Tita membawa kotak mainan ke mobil ayah. Ibu membantu membawa kardus berisi buku bacaan. Ayah dan ibu mengantarkan Tita membawa semuanya menuju ke panti asuhan Mutiara Ibu. Ada lebih dari 50 anak tinggal di panti asuhan Mutiara Ibu. Anak-anak tersebut tidak mempunyai ayah dan ibu. Mereka sangat senang ketika melihat Tita membawa mainan dan buku bacaan untuk mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, dan Tita. Melihat anak-anak di panti asuhan Mutiara Ibu berkerumun memainkan mainan dan membaca buku, Tita bersyukur bahagia. Ia sangat senang dan terharu. Tita bersyukur bisa berbagi kebahagiaan dengan teman-teman di panti asuhan Mutiara Ibu. Nah, anak-anak, itu tadi cerita yang sangat menarik yang dibuat oleh teman kita Crescent. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana dengan sikap Tita tadi? Benar-benar bagus ya? Nah, kalian juga bisa mempraktekkannya di rumah ya. Kalian bisa mengumpulkan semua barang-barang bekas atau barang yang sudah tidak dipakai seperti buku, baju, atau mainan ya. Jangan langsung dibuang begitu saja. Tapi kalian bisa simpan dulu, kumpulkan dulu, kemudian nanti bisa kalian sumbangkan kepada panti asuhan, kepada teman kalian atau saudara kalian. Oke? Selamat pagi anak-anak.